Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali melalui ibadah, melalui YouTube channel kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah dalam ibadah ini Tuhan, dalam pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau disenangkan dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing Tuhan. Ini bukan karena kami, tapi karena Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan kita.
menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya diberikan kepercayaan untuk sharing firman Tuhan dan juga bersaksi mengenai pekerjaan Tuhan melalui kehidupan saya. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Bapa melalui tempat kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, setelah sepanjang minggu ini kami boleh beraktivitas, kami sudah boleh bekerja Tuhan dalam pekerjaan kami masing-masing semuanya, karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus masih menyertai kami sampai saat ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang akan Tuhan yang akan membuka setiap hati pikiran kami Tuhan, telinga kami, mata kami hanya tertuju kepadamu, hanya tertuju kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap daripada kami yang mendengar, supaya setiap firman yang didengar itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tidak sia-sia begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan itu boleh menjadi rema dan itu boleh hidup dalam kehidupan kami Bapa di surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan juga akan bersaksi mengenai kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah untuk kemuliaan nama-Mu, dan itu semua adalah isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi saya bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, saya percaya bahwa kita menyerahkan kehidupan kita kepada tangan yang tepat. Kenapa saya katakan kepada tangan yang tepat? Karena ketika kita menyerahkan kehidupan kita, kita menyerahkan masa depan kita ke tangan Tuhan, Ia bertanggung jawab. Karena ketika Ia memulai sesuatu, Dia akan menyelesaikannya sampai kepada akhirnya. Itu sebabnya saya percaya bahwa kita menyerahkan masa depan kita ke tangan yang tepat, kita tidak menyerahkannya kepada sesuatu hal yang fana. Apa itu hal-hal yang fana? Kita mungkin bisa saja menaruh harapan kita akan masa depan kita kepada pekerjaan kita. Mungkin kita berpikir bahwa dengan masa depanku, dengan pekerjaanku yang sekarang, masa depanku terjamin. Aku tidak perlu takut apa-apa lagi karena aku punya penghasilan dari pekerjaanku. Ataupun mungkin kita memiliki bisnis di tempat kita masing-masing, atau seperti apapun itu, kita akan mungkin kita punya pikiran bahwa dengan bisnisku yang sekarang ini aku tidak perlu khawatir terhadap masa depanku lagi. Karena apa? Karena dari bisnis ini menghasilkan dan penghasilannya cukup untuk masa depanku nanti. Ataupun mungkin kita bisa saja kita menaruh pengharapan kita kepada harta yang ada, mungkin harta yang sudah kita kumpulkan, ataupun harta dari orang tua, ataupun seperti apapun itu. Tapi saya mau katakan bahwa itu adalah hal-hal yang fana, karena semua hal-hal yang fana seperti itu bisa saja sekali waktu Tuhan ambil. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa menyerahkan penting sekali untuk kita mengerti dan memahami. Kita perlu menyerahkan masa depan kita ke tangan yang tepat, yaitu kepada tangan siapa? Kepada tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan masa depan kita ke tangan Tuhan, Tuhan mengerti apa yang harus Ia lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi di ayat yang kita baca di Yeremia 29 ayat yang ke-11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, mengenai diri saya, mengenai saudara-saudara sekalian, mengenai Bapak Ibu sekalian. Ia mengerti dan Ia tahu apa yang harus Ia lakukan. Itu sebabnya saya percaya bahwa segala sesuatu yang Ia firmankan melalui firman Tuhan yang bisa kita baca di Alkitab, baik itu melalui perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya adalah ya dan amin. Kalau Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi naik dan bukan turun, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun
dalam keadaan apapun sekarang kita saat ini, dalam situasi dan kondisi apapun kita pada saat ini, kita tetap harus percaya bahwa hal-hal itu bukan menjadi sesuatu hal yang hanya kita tetap selalu akan perkatakan saja dan tidak terjadi. No, bukan. Hal itu akan hal itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita, masa depan kita ke tangan yang tepat. Karena seperti ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Saya percaya bahwa apa yang Ia perkatakan dalam kehidupan saya adalah sesuatu hal yang Dia pasti akan tepati dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan mengerti. Ini adalah hal yang penting. Tuhan mengerti kapasitas kita. Tuhan mengerti kemampuan kita. Tuhan mengerti kelemahan kita. Tuhan mengerti batasan-batasan apa yang kita belum mampu saat ini kita lalui gitu. Itu sebabnya ketika kita mengimani bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, itu tidak berjalan langsung begitu saja tiba-tiba kita menjadi kepala, that's it. No. Ataupun tiba-tiba kita akan menjadi naik dan kita nggak pernah turun lagi. No, nggak seperti itu. Ada proses yang akan kita lalui, ada proses yang akan kita jalani untuk kita boleh sampai kepada hal itu. Itu sebabnya, saya beri contoh seperti ini. Tuhan mau memberikan kita 2 liter air, sedangkan kita hanya punya botol, mungkin kita hanya punya botol yang kapasitasnya berapa? 1 liter atau 1,5 liter, sedangkan Tuhan mau memberikan 2 liter. Apa Tuhan akan memberikannya? No. Karena Tuhan tahu kapasitas kita 1,5 liter. Itu sebabnya Tuhan gak akan langsung memberikan yang 2 liter itu. Ataupun mungkin Tuhan mau memberikan 25 liter air, sedangkan kita hanya punya 1 galon yang isinya maksimal 20 liter. Apakah Tuhan akan memberikan yang 25 liter atau Tuhan akan memberikan 30 liter air kalau Dia tahu bahwa kapasitas kita adalah hanya 20 liter? Saya katakan tidak, Tuhan tidak akan melakukan seperti itu. Tapi Tuhan akan mempersiapkan kita untuk kita boleh menerima yang 30 liter air itu. Dengan cara apa? Dia akan mempersiapkan kita. Dia akan memperbesar kapasitas kita, ataupun dia akan melatih kita supaya kita boleh mendapatkan yang 30 liter air. Mungkin 30 liter air bukan caranya Tuhan memperbesar galon air kita menjadi galon air yang 30 liter, tapi bisa jadi Tuhan memberikan galon yang kedua. Jadi sama seperti yang tertulis dalam Matius 25:21, ada satu kalimat yang mengatakan seperti ini, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kita perlu setia dalam perkara-perkara kecil karena itu adalah saatnya Tuhan melatih kita. Itu adalah proses yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan lagi tempatkan kepada kita untuk kita lalui, supaya dalam proses itu kita betul-betul dilatih untuk mendapatkan sesuatu hal ataupun memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar daripada hal-hal tersebut. Jadi dalam ketika kita diproses dalam perkara-perkara kecil, itu bukan hanya sekedar kita diproses secara skill, mungkin bukan hanya sekedar saat ini kamu hanya bisa melakukan pekerjaan A dan pekerjaan B saja. Aku belum akan memberikan pekerjaan C, D, E dan seterusnya. Bukan hanya sekedar skill yang Tuhan sedang latih, tapi juga Tuhan sedang melatih hati kita. Apakah kita melakukan segala sesuatu yang sedang Tuhan taruh itu secara dengan bersyukur, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, ataupun kita melakukannya dengan bersungut-sungut. Kalau kita melakukannya dengan bersungut-sungut, artinya sebenarnya hal itu kita belum mampu untuk lakukan, bahwa hal itu adalah hal-hal yang dimana kita sendiri tuh masih nggak bisa gitu. Kita belum mampu untuk mengucap syukur akan hal yang Tuhan sedang tempatkan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa ada firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu tidaklah mudah gitu. Itu susah. Mungkin mudah untuk kita mengucap syukur ketika kita sedang diberkati Tuhan, ketika kita sedang berbahagia, ketika kita sedang bersuka cita. Mungkin kita mendapatkan hal-hal yang kita ingini, ataupun kita sedang jalan-jalan, tamasya seperti apa, ya mungkin mudah ketika kita mendapatkan seperti itu. Tapi apakah mudah untuk mengucap syukur ketika kita sedang mengalami bencana?
Ataupun mudahkah kita mengucap syukur ketika kita sedang ada masalah yang besar, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan? Apakah mudah untuk kita mengucap syukur dalam hal itu? Saya tidak perlu menjawabnya, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu jawabannya dan boleh menjawabnya masing-masing dalam hati dan dalam hati kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa untuk saya secara pribadi itu adalah hal yang susah, itu adalah hal yang sukar untuk mengucap syukur ketika kita sedang ada dalam masalah, ketika kita sedang dalam himpitan, ketika kita sedang ditekan. Hal itu susah, sukar sekali untuk kita lakukan. Tapi saya mau katakan bahwa itu caranya Tuhan. Itu caranya Tuhan untuk melatih hati kita, untuk melatih kehidupan kita, untuk melatih kita, mempersiapkan kita untuk hal yang lebih di atas lagi, untuk naik level, untuk menjadi kepala. Itu bukanlah hal yang mudah. Tapi Tuhan mau kita punya kapasitas itu untuk menjadi kepala. Ketika kita menjadi kepala, apakah kita menjadi kepala yang benar-benar seperti Tuhan Yesus, ataupun kita menjadi pemimpin, ataupun kita menjadi pemimpin yang seperti orang dunia. Sedikit kesaksian dari saya adalah seperti ini. Mungkin sudah dikatakan oleh Pastor Daud sebelum ini bahwa ya tepatnya 1 bulan yang lalu saya mendapatkan promosi di pekerjaan saya gitu, dari posisi yang sebelumnya menjadi posisi yang sekarang. Saya mengucap syukur atas promosi yang terjadi dalam kehidupan saya, tapi perjalanan untuk sampai kepada saat ini itu tidak mudah gitu. Dalam perjalanannya saya mengalami beberapa kali saya ditahan. Saya ditahan bukan karena mereka tidak percaya saya untuk bisa naik, bukan, tapi karena mereka katakan kami masih perlu kamu di tim yang sekarang gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bertahan. Ada juga beberapa kali saya pernah apply kepada posisi yang baru gitu, posisi sebagai team leader gitu, dan saya gagal. Tapi di bulan yang lalu saya mencoba lagi dengan saya mencoba lagi untuk apply posisi team leader lagi di tim yang lain, masih di dalam satu company yang sama, dan mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan itu semua. Tapi perjalanannya itu tidak semudah itu. Mungkin hanya dilihat bahwa oh dia sudah naik atau seperti apa, tapi tidak, perjalanannya tidak semudah itu gitu. Bahkan dalam prosesnya untuk interview ataupun dalam prosesnya untuk apply yang sekarang itu ada banyak sekali ujian yang saya harus lalui, ujian ataupun hal-hal yang menurut saya itu mustahil, tapi akhirnya saya lalui. Jadi saya coba untuk bersaksi di sini adalah seperti ini. Di bulan yang lalu ketika saya masih ada di Indonesia, ini tepatnya masih 2 bulan yang lalu, saya masih ada di Indonesia, itu ada posisi team leader dibuka di company kami gitu, di company saya, dan saya coba tanya kepada supervisor saya gitu, apakah saya boleh nggak saya apply untuk posisi yang ini, dan dikatakan oh iya silahkan kamu apply gitu, nggak apa-apa, I encourage you to apply that one. Okay. Jadi saya apply lah pekerjaan ini, posisi ini. Nah, pada saat saya apply itu 2 minggu kemudian saya dapatkan jawabannya. Tapi 2 minggu itu ketika saya mendapatkan jawaban itu adalah ketika saya lagi dalam perjalanan dari Indonesia menuju ke Malaysia gitu. Jadi saya waktu itu ambil annual leave selama 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu. Nah itu saya dikasih jawaban tuh di hari Selasa gitu. Di hari Selasa itu saya diberikan jawaban bahwa oke, kamu lulus ke tahap selanjutnya, yaitu tahap presentasi dan interview. Nah dalam presentasi ini yang harus kamu ini adalah data kuantitatif yang masih mentah, yang kamu harus olah sendiri, menjadi data yang presentable gitu, yang bisa dipresentasikan, dan kamu harus mengumpulkannya besok.
Jadi itu hari Selasa dan harus dikumpulkan hari Rabu, sedangkan hari Rabu saya masih annual leave gitu. Dan hari Kamis, singkat cerita hari Kamis lah baru saya lihat email itu waktu saya ada di karantina. Waktu saya ada di karantina pagi hari itu saya lihat email itu ada, saya kaget gitu. Oh, kemarin saya harusnya kumpul. Saya kumpulkan presentasinya harusnya kemarin gitu. Tapi ternyata saya sudah terlambat, dan ternyata hari Kamis itu juga jam 2 hari Kamis tuh harusnya saya interview gitu. Saya interview dan presentasi itu di jam segitu. Jadi waktu pagi-pagi saya lihat email itu, saya langsung reply, saya katakan mohon maaf, saya baru masuk dari annual leave saya gitu. Saya baru kembali dari annual leave saya. Boleh nggak presentasinya saya kirimkan hari ini gitu. Terus di reply sama orang HRD bahwa boleh, tapi boleh nggak kamu kirimkan sebelum jam 2 gitu katanya. Dan reply dari HRD itu masuk ketika laptop saya, laptop yang sekarang dilihat ini, itu mengalami mati total karena karena chargernya, adaptornya itu mati gitu. Jadi betul-betul dari jam 12, sekitar jam 12 siang sampai jam setengah 5 itu mati total. Dan bersyukurnya saya bisa menghubungi orang IT di kantor, dan mereka bisa mencarikan masih ada spare part untuk adaptor gitu. Meskipun model laptopnya adalah model laptop yang lama, tapi mereka masih ada adaptornya, adaptor spare untuk laptop ini, dan mereka mau untuk kirimkan, mereka oke untuk kirimkan ke tempat karantina saya gitu. Dan di tempat karantina akhirnya ternyata sempat ditahan di bawah gitu, di lobby itu lama banget karena karena ada kebijakannya hotel ataupun kebijakannya di karantina gitu. Akhirnya baru sekitar jam 4-an lewat itu baru dikirimkan gitu, baru diantar ke atas ke kamar pada saat itu. Dan ketika saya buka, saya baru lihatlah email yang tadi, boleh gak kamu kumpulkan sebelum jam 2, dan sudah telat gitu kan. Tentu saja itu sudah lambat sekali gitu. Dan di situ saya sempat bengong sebenarnya. Saya sempat bengong di depan laptop saya gitu. Saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya gelisah, saya betul-betul khawatir, nggak tahu ini mau ngapain lagi. Udahlah, ini udah kayak hopeless gitu, nggak ada harapan sama sekali gitu. Tapi di situ saya sempat nggak tahu entah kenapa saya teringat sama kejadian di Indonesia waktu saya masih di Indonesia. Waktu itu saya ke gerejanya Aileen. Jadi di gerejanya Aileen pada saat itu waktu Paskah ya. Waktu Paskah itu mereka biasanya gembala setempat, gembalanya Aileen itu memberikan ayat tuntunan 1 tahun gitu untuk setiap orang. Masing-masing orang akan berbeda-beda gitu. Jadi pada saat itu saya pikir oh ya mungkin hanya jemaat setempat yang akan diberikan. Ternyata saya juga diberikan gitu. Dan ayat yang diberikan kepada saya pada saat itu adalah Yohanes 14 ayat 1 gitu. Yohanes 14 ayat 1 yang bunyinya adalah gini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Gitu. Janganlah gelisah hatimu gitu. Waktu saya diingatkan sama ayat ini, ya hati saya jujur teriak gitu bahwa gimana nggak gelisah Tuhan gitu loh. Ini hal yang jujur banget ya, pengen gitu, mau banget gitu loh untuk bisa dapatkan ini. Tapi ini sekarang sudah telat gitu. Bayangkan telatnya bukan cuma telat ngumpulin bukan hanya sekedar telat ngumpulin presentasi, tapi juga nggak datang waktu harus presentasi dan interview. Jadwalnya jam 2 itu saya nggak datang hari Kamis itu. Jadi tapi dikatakan gini, janganlah gelisah hatimu. Akhirnya saya ambil keputusan bahwa oke Tuhan, saya mau turut sama firman-Mu. Saya nggak mau gelisah. Saya coba untuk reply gitu. Saya nggak mau terdistract sama keadaan di sekitar saya yang mengatakan udahlah nggak mungkin bisa, kamu bakalan gagal atau segala macam. Tapi saya mau coba untuk lakukan. Kalau Tuhan katakan jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, saya akan lakukan Tuhan, saya akan lakukan. Saya katakan seperti itu dalam hati saya, dan saya reply, saya katakan gini, saya ceritakan bahwa dalam masa ini dari jam 12 sampai setengah 5 ini
laptop saya mati, saya nggak bisa ngapa-ngapain, itu saya katakan. Dan akhirnya saya katakan dan akhirnya saya coba untuk negosiasi bahwa boleh nggak saya kirimkan presentasinya sebelum jam 9 malam ini, saya katakan seperti itu. Saya berharap untuk di reply gitu, tapi setelah 1 jam itu nggak ada reply sama sekali. 1 jam tuh nggak ada reply, tapi akhirnya kayak ada suara dalam hati yang menggerakkan saya untuk bilang, ya udah, kamu lakukan dulu, kirimkan aja presentasinya. Mereka terima nggak terima, ya udah, itu bukan urusan kamu lagi. Biar Tuhan campur tangan di situ. Kalau memang ini bagianmu, pasti akan ada jalan. Tapi kalau ini bukan bagianmu, kamu harus lepaskan. Gitu. Oke, saya lakukan gitu. Akhirnya dan di situ ternyata ada pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan katakan janganlah gelisah hatimu, ternyata ya satu hal yang saya nggak percaya, saya nggak habis pikir adalah gini, pertanyaan yang sama. Jadi 2 tahun yang singkat cerita 2 tahun yang lalu saya pernah apply sebagai team leader juga, dan itu saya gagal di situ. Tapi presentasi yang disuruh dan data kuantitatif yang masih mentah yang diberikan 2 tahun yang lalu sama yang sekarang itu sama. Dan pertanyaannya pun nggak diubah, sama juga gitu. Dan di situ saya jadi, oh Tuhan, ini sama banget gitu. Saya coba cari lagi presentasi saya yang 2 tahun lalu, ternyata masih ada kan gitu. Dan saya bersyukur banget di situ bahwa oh ya, saya nggak perlu, saya bisa pakai presentasi yang ini. Tapi saya katakan, tapi saya lihat bahwa kok saya dulu presentasi kayak gini banget gitu kan. Akhirnya saya coba konsultasi sama supervisor saya. Saya katakan kebetulan supervisor saya orang Indonesia, namanya Horas gitu kan. Jadi saya katakan gini, Horas, ini saya ada presentasi, ini presentasi yang saya mau presentasikan untuk interview nanti sama, boleh nggak dilihat dan boleh dikasih masukan atau dikasih feedback apa-apa, mungkin ada sesuatu ataupun mungkin ada banyak yang bisa saya perbaiki gitu. Dan akhirnya singkat cerita, ya dia fast respon. Dia kasih saya fast respon dalam waktu setengah jam. Dia udah kasih banyak feedback ke saya dan saya lakukan gitu. Itu mulai dari 6:30 sampai kira-kira jam 8:30 malam saya kerjakan semua feedback yang dia kasih itu. Saya ubah semuanya yang saya bisa ubah, saya edit semuanya, dan akhirnya saya kumpulkan jam 8:30 gitu. Dan setelah saya kumpulkan, saya berkata saya katakan dalam hati saya dengan Tuhan, saya katakan gini, Tuhan Yesus, saya sudah lakukan bagian saya. Kalau memang ini, sekali lagi, kalau ini memang bagian saya, Tuhan tolong. Tapi kalau bukan, Tuhan, saya angkat tangan, saya lepas semuanya Tuhan. Karena saya sudah lakukan bagian saya, meskipun segala sesuatunya saya sudah lambat, tapi saya percaya kalau memang Tuhan berkenan akan hal ini, pasti akan ada jalan. Saya katakan itu, dan udah, saya istirahat pada malam hari itu. Dan ternyata pada hari Jumat siang itu saya di reply email saya bahwa oke, kamu akan presentasi di hari Senin dan akan interview sekalian di hari Senin. Wow, ternyata masih ada kesempatan meskipun saya lambat gitu. Saya bersyukur banget sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, terima kasih banget Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih kasih saya kesempatan paling enggak untuk saya mempresentasikan presentasi ini sekali lagi gitu. Presentasi ini saya presentasikan sekali lagi gitu. Dan ya singkat cerita di hari Senin ternyata manajer untuk tim ini dengan manajer yang 2 tahun yang lalu yang interview saya itu sama. Jadi manajer ini membawahi beberapa tim gitu, meskipun ada project-project yang berbeda gitu, tapi dia manajernya gitu. Dan saya bersyukur sekali bahwa wow, dia lagi gitu. Saya sempat kaget gitu. Tapi ada hal yang saya syukuri adalah seperti ini, ketika esok harinya dia memberikan feedback, dia menelpon saya kembali mengatakan bahwa saya mendapatkan posisi yang saya apply ini sebagai team leader. Itu dia mengatakan seperti ini, saya melihat banyak sekali perubahan dari bagaimana kamu mempresentasikan hal ini 2 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Apakah kamu melihat perbedaan itu? Ya, saya katakan
ya saya memang melihat, ya memang kalau saya bandingkan memang berbeda, tapi apa namanya, tapi jujur saya nggak tahu sebenarnya perbedaan itu sebanyak itu gitu, karena memang saya menjalaninya dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dan banyak sekali yang berubah. Mungkin hal-hal itu yang saya secara tidak sadar itu terjadi gitu, dalam hal dimana cara saya berpresentasi, bagaimana saya menampilkan setiap data-data itu, bagaimana saya mengolah data itu, semuanya berubah gitu. Dan di situ dia memberikan feedback bahwa hal ini yang saya mau gitu, hal ini yang saya mau, dan 2 tahun yang lalu saya nggak dapatkan ini di kamu, tapi hari ini kemarin saya dapatkan itu semuanya pada saat kamu berpresentasi gitu. Semua data yang saya ingin terlihat di dalam presentasi itu ada di situ gitu. Dan di situ saya tertegun gitu, setelah saya selesai berkomunikasi dengan manajer saya yang baru. Saya berdoa gitu, saya ambil waktu sejenak, saya katakan sama Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya katakan, ya mungkin prosesnya, selama saya menjalani prosesnya dari 2 tahun yang lalu sampai yang sekarang itu, saya nggak merasakan apa-apa gitu. Mungkin saya nggak sadar sama perubahannya. Mungkin yang saya rasakan hanya nggak enaknya gitu, di mana saya ditekan, di mana saya dipush, di mana saya diberikan banyak sekali pekerjaan yang seharusnya bukan saya yang harusnya melakukan pekerjaan itu, tapi itu diberikan di pundak saya gitu. Dan dan saya terima semuanya itu, meskipun kadang sering sekali saya katakan, Tuhan Yesus nggak kuat kayak gini, Tuhan Yesus nggak kuat ini kayak gini gitu, Tuhan tolong gitu, Tuhan kok kayak gini terus sih gitu. Tapi dalam segala sesuatunya, pada saat prosesnya seperti itu, saya tetap jalani itu semua, meskipun susah, meskipun banyak kerikil, banyak badai yang terjadi dalam pekerjaan. Tapi saya bersyukur bahwa ternyata ada perubahan yang terjadi, meskipun mungkin karena kita yang menjalaninya, karena kita yang menjalani selama 2 tahun itu, kita nggak akan merasakan perubahan itu. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan memproses kita, pasti akan ada perubahan yang terjadi, meskipun mungkin kita nggak sadar sama perubahan itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan perubahan, karena Tuhan Yesus itu sedang melatih kita untuk mempersiapkan kita lebih lagi pada saat kita dipromosi sama Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa promosi yang saya dapatkan bukan dari saya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan yang melatih saya gitu. Ternyata cara Tuhan melatih itu beda-beda sama setiap orang. Saya nggak katakan bahwa proses yang terjadi dalam kehidupan saya itu juga akan terjadi kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi apa yang saya mau saksikan pada pagi hari ini adalah seperti ini, bahwa Tuhan bekerja. Meskipun terlihat bahwa Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tetap bekerja dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita mau menyerahkan masa depan kita, pengharapan kita kepada tangannya, percayalah bahwa Dia mengerjakan segala sesuatunya untuk mempersiapkan kita untuk mendapatkan masa depan yang memang Ia tetapkan untuk kita. Jadi saya akan mengakhiri sharing saya pada pagi hari ini dan kesaksian saya pada pagi hari ini dengan tetap menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa bagaimanapun keadaan di sekitar kita saat ini, mungkin kita melihat bahwa kita kok gini-gini aja, kita kok seperti jalan di tempat, kita kok dapatkan tekanan yang bertubi-tubi, kayak nggak habis-habisnya gitu. Satu masalah selesai, masalah lain udah datang. Ataupun mungkin masalah yang satu belum selesai, masalah lain udah datang. Ataupun mungkin hal-hal seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, kita perlu merenungkan bahwa ada banyak hal yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau ada karakter-karakter sorgawi itu dalam kehidupan kita. Kalau kita belum punya karakter-karakter sorgawi itu, Tuhan akan melatih kita supaya karakter itu tumbuh dalam hidup kita, supaya karakter itu mulai nampak dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan bahwa percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap akan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus nggak akan pernah meninggalkan kita, bahwa pengharapan kita itu nggak akan pernah dikecewakan di dalam Tuhan Yesus. Dan saya percaya, sekali lagi saya percaya bahwa
Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi mari kita sama-sama menyadari bahwa dalam proses gak ada proses yang enak. Dalam proses gak ada yang enak. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kita proses itu semua untuk kita jalani adalah untuk mempersiapkan kita menjadi kepala, untuk kita tetap terus naik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah selesai Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah perkataan-Mu Tuhan. Setiap kesaksian hamba-Mu itu boleh menguatkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, menguatkan anak-anak-Mu yang lain Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu Bapa, tapi Engkau yang paling mengerti. Engkau yang paling mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin ada dari antara kami yang mengalami masalah di keluarga. Mungkin ada di antara kami yang mengalami masalah dalam pekerjaan kami. Mungkin ada di antara kami yang mengalami masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Tuhan turut bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk kami Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami berharap kepadamu, pengharapan kami tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan, Engkau ada. Tuhan, Engkau tetap terus bekerja dalam kehidupan kami, dalam segala sesuatu yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman yang sudah ditaburkan tidak akan berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan setiap firman-Mu Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi kami mau bahwa firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.